Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dajjal dan rahasia penggalian Masjidil Aqsa oleh Yahudi. Pernahkah terlintas di pikiran kita, kenapa Israel menggali Masjidil Aqsa? Ada misi rahasia apa di balik semua ini? Mari kita coba analisa sedikit masalah ini. Mari kita ulas seluk-beluk anggapan Yahudi terhadap Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa merupakan kiblat pertama umat Islam, sebelum akhirnya Allah memindahkan kiblat kaum muslimin ke Ka'bah, Mekah, Arab Saudi. Di sisi lain, tanah Palestina merupakan tanah suci bagi bangsa Yahudi. Kenapa Palestina dianggap tanah suci bagi kaum Yahudi? Hal ini tidak lepas dari kisah Nabi Sulaiman alaihissalam. Di sini kami akan menyampaikan kisah Nabi Sulaiman dari sisi keyakinan bangsa Yahudi, bukan menurut keyakinan umat Islam. Nabi Sulaiman atau yang disebut King Solomon adalah raja yang diagungkan oleh bangsa Yahudi. Raja dari semua raja, raja segala-galanya bagi kaum Yahudi. King Solomon dianggap oleh bangsa Yahudi sebagai raja bagi keturunan Bani Israel, seorang raja yang mampu menundukkan bangsa jin dan juga mampu menundukkan manusia dan binatang. King Solomon merupakan raja yang diberikan kekuatan dan wilayah kekuasaan yang sangat luas, mampu menundukkan bangsa jin dan menjadikan mereka tunduk patuh kepada King Solomon. Namun ada keyakinan di kalangan kaum Yahudi bahwa kekuatan King Solomon bersumber dari ilmu sihir. Dari sinilah kisah itu dimulai. Menurut anggapan Yahudi, King Solomon mampu menundukkan bangsa jin, manusia, dan binatang karena sebab memiliki pusaka berupa sebuah kitab. Kitab ini disimpan oleh King Solomon dalam sebuah tabut. Tabut yaitu peti kotak yang biasanya untuk menyimpan benda-benda penting milik seorang raja. Dipikul oleh beberapa orang pengawal kerajaan di depan dan belakang menggunakan dua buah besi panjang di kanan dan kiri tabut. Bangsa Yahudi mempercayai bahwa tabut King Solomon ini dikubur di bawah kerajaannya setelah King Solomon meninggal dunia. Menurut kitab Taurat yang dipercayai oleh bangsa Yahudi, bahwa di dalam kitab Taurat itu mereka diperintahkan kembali ke tanah yang disucikan untuk menyambut pemimpin tertinggi mereka yang kelak akan muncul. Tanah yang dimaksud yaitu tanah Palestina. Dan mereka beranggapan bahwa di bawah Masjidil Aqsa ada kerajaan King Solomon yang terkubur tanah jauh sebelum masa kedatangan Islam. Maka kaum Yahudi pun berencana untuk menggali bagian bawah Masjidil Aqsa untuk mencari kembali Haikal Solomon, yaitu kerajaan Solomon, demi menemukan kitab pusaka Solomon. Ada sebuah tujuan penting di balik pencarian kitab pusaka Solomon ini, dan semua ini tidak lepas dari rencana mereka menyambut Dajjal. Dengan menemukan Haikal Solomon dan kitab pusaka, maka kelak mereka akan siap menguasai dunia bersama pimpinan tertinggi. Mereka berencana menemukan Haikal Solomon dan pusakanya untuk kemudian diserahkan kepada pemimpin mereka, yaitu Dajjal. Mereka berniat mengulang kembali kejayaan pada masa King Solomon dengan menundukkan bangsa jin, manusia, dan binatang menggunakan kitab pusaka tersebut. Hal ini akan disempurnakan dengan terlaksananya janji dalam kitab Taurat, yaitu kembalinya pemimpin tertinggi yang telah dijanjikan. Perlu difahami kenapa mereka menjajah Palestina. Sebab dalam kitab suci mereka bahwa pemimpin tertinggi mereka yaitu Dajjal tidak akan keluar sampai mereka kembali ke tanah yang disucikan oleh King Solomon, yaitu tanah kaum muslimin Palestina. Dan pemimpin tertinggi mereka tidak akan keluar kecuali tabut beserta isinya telah ditemukan dan Haikal Solomon dibangun kembali. Dengan ditemukannya Haikal Solomon, tabut dan kitab pusaka Solomon, mereka hendak membangkitkan kekuatan sihir Solomon yang telah lama hilang, yang kelak akan dipimpin oleh Dajjal sebagai raja terakhir mereka. Dengan semua rencana ini, Yahudi berharap kekuatan mereka tak akan ada yang mampu menghalangi. Berharap mengulang kejayaan King Solomon di masa lalu dengan pemimpin mereka yang baru, yaitu Dajjal. Perlu kita ketahui, di dunia ini ada tiga keyakinan yang dipegang oleh tiga agama besar, dan mereka semua meyakini bahwa semua ini akan terjadi di akhir zaman. Kaum Yahudi menanti Mesias mereka, yaitu Dajjal. Kaum Nasrani menunggu Mesias mereka, yaitu Yesus. Dan umat Islam menanti khalifah terakhir, yaitu Al-Mahdi. Wallahu a'lam bishawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.